Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim, itulah terjemah atau logat Sundanya. Sekarang Melayu atau Indonesia, dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat yang disebabkan dengan badan. Banyak amat ini ya. Ya ini insya Allah ke-29, semuanya 61. Jadi udah beberapa pekan ya, baru 29. Ya pokoknya mah ngaji aja terus lah. Nah diantaranya sebagaimana tadi dikatakan waromyul saidi, dan melempar binatang buruan bil musakoli, dengan suatu benda yang berat, al muzapipi, yang bisa cepat kematian. Tuh, nggak boleh ya, haram, termasuk maksiat badan. Ngelempar atau nimpah binatang buruan, ya seperti kan biasanya kan kalau ngeburu pakai panah ya, pakai tombak, pakai tembakan. Nah ini karena rupanya pakai panah, pakai tombak, pakai tembakan belum mati juga, sewot kali. Udah ditimpa aja sama batu, akhirnya ya karena berat mati tuh, itu nggak boleh. Pokoknya mah kalau memang udah ditembak, udah dipanah atau udah ditombak ya, itu kalau memang tadinya waktu mananya, waktu nembaknya, waktu nombaknya itu baca bismillah mah udah tungguin aja mati ya. Ya kalau mau dipotong lagi silakan gitu. Jadi jangan justru malah ditimpa dengan benda besar berat seperti batu ya, agar cepat mati tuh. Itu sekali lagi nggak boleh. Haram, termasuk maksiat badan. Kemudian wattikhadzul hayawani, dan menjadikan hewan gordon sebagai sasaran, baik sasaran tembak, sasaran panah maupun sasaran tombak nih. Umpamanya ya, dia latihan nih, ya sebelum ke hutan nanti berburu latihan dulu, apakah itu nombak, nembak atau mana. Nah itu yang jadi sasarannya umpamanya binatang, apakah itu kucing ya, iya, ataupun umpamanya ya kalau ayam mah masih bisa dimakan ya. Ini mah kucing umpamanya itu yang nggak bisa dimakan, nggak boleh. Ya bahkan seandainya binatang yang biasa dimakan juga, kalau umpamanya dibunuh begitu aja, ya bukan buat dimakan ya, tujuannya buat latihan itu juga sama, nggak boleh, termasuk maksiat badan. Kemudian wa'adamu mulazamatil mu'tadati, dan tidak menetap perempuan yang dalam idah lil maskani, di rumah. Tuh. Ini ya berbicara idah. Idah itu perempuan yang ditolak, yang dicerai ya. Nah perempuan yang ditolak itu
secara garis besarnya kebagi dua. Ada yang cerai mati, ada yang cerai hidup. Enakan tolak atau enakan cerai bahasanya? Yang ngerti bercerai kampung mah ya. Tolak mah bahasa Arab. Nah jadi sekali lagi, tolak atau cerai itu secara garis besar kebagi dua. Ada yang cerai mati, suaminya maksudnya. Ada yang cerai hidup. Nah kalau yang cerai mati ini kebagi dua. Maksudnya kalau memang dia hamil nih, jadi lagi hamil, lagi ngandung ya, suaminya meninggal. Nah maka itu idahnya sampai lahir. Paham? Sampai lahir. Pokoknya kalau belum lahir mah nggak boleh dia nikah lagi dengan yang lain. Kecuali kalau udah lahir, walaupun umpamanya baru lahir, kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Tapi jangan diituin, kasihan orang baru juga lahir ya. Hah? Seandai, no, gitu ya. Gitu tuh. Jadi kudu tahu ya. Kemudian kalau nggak hamil, sekali lagi ini masih idahnya idah wafat ataupun ditinggal suami ya, tapi nggak lagi hamil. Nah maka itu idahnya berapa? 4 bulan 10 hari ya. Kudu hafal tuh. 4 bulan 10 hari. Nah itu kalau cerai mati atau idah wafat ya. Kemudian kalau cerai hidup, nah ini kebagi 3. 1, kalau memang dianya masih, kalau memang dia hamil, nih, itu sama tadi tuh, sampai lahir idahnya ya, sampai lahir. Makanya itu kalau dia dicerainya umpamanya udah 9 bulan mah mending ya, tar lagi aja lahir kan. Kalau baru sebulan itu babe nungguin 9 bulan ya. Itu makanya haram hukumnya ya nyerain istri lagi hamil, apalagi awal-awal itu ya, kasihan. Nah itu kalau hamil sama ya sama yang tadi tuh. Yang kedua, kalau memang dianya masih produktif nih, nggak hamil ya, tapi masih produktif, maksudnya gimana? Masih head gitu ya. Ya bangsa biasanya ibu-ibu kalau masih head umur berapa? 50. Tergantung ya. Ada yang 45 juga udah nggak head. Ada yang 50 juga udah nggak head ya. Bahkan ada yang 55 juga masih head ada. Jadi pokoknya mah masih produk gitu, masih head maksudnya ya. Nah ini idahnya 3 sucian. Maksud 3 sucian gimana? Nih, umpamanya dia lagi suci ditolak, dicerai. Ntar kan head doh. Nah suci baru 1 sucian tuh. Head lagi suci 2 sucian. Nah kemudian terakhir head lagi suci. Nah itu namanya 3 sucian. Itu udah habis idahnya. Boleh dia kalau menikah sama yang lain gitu. Itu ya. Nah adapun kalau hamil kagak, terus head juga udah kagak, ya udah baki ya. Kalau bahasa kerennya mah monopus apa ya? Iya gitulah pokoknya malah ya. Iya. Yang udah ataupun memang masih kecil gitu ya. Ya bahkan ada ya seperti Siti Fatimah itu enggak head.
Dia kan katanya gitu punya anak. Ya itulah diantaranya, makanya Siti Fatimah dapat julukannya ya Thohir ya. Itu justru. Iya, jadi itu keistimewaan ya. Nah jadi jelasin nih. Kalau hamil kagak, kemudian head juga udah kagak, ditinggal dicerain sama suaminya. Nah itu iddahnya 3 bulan. Hitung aja. Mulai ditolak itu hari apa, tanggal berapa. Tapi ngitungnya tahun Hijriah ya. Ntar kalau ketemu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah habis iddahnya tuh. Nah emang idah-idah itu apa sih? Ya masa nggak boleh nikah lagi tuh sama orang lain. Nggak boleh nikah dulu sama orang lain. Dan kesempatan bagi suaminya untuk kembali. Biasanya idah mah ya itu satu ada karena memang udah digaulin nih hubungan rumah tangganya ya. Keduanya tolaknya tolak roji'iyah. Nah ini ya. Jadi tolak juga nih kebagi 2 nih. Udah tahu nih. Tolak secara garis besar kebagi 2. Ada tolak roji'iyah, ada tolak bain. Tolak itu cerai tadi ya. Kalau tolak roji'iyah itu tolak yang di bawah 3, baik 1 maupun 2 ya. Nah itu mah tuh kalau bagi suaminya, kalau mau dibalikin lagi nggak usah nikah lagi. Paham nggak? Pokoknya nih ya, umpamanya Zaid punya istri Siti, nah ditolaknya 1 atau 2 tuh ya. Nah itu kan kalau sama yang lain mah tadi udah ya gitu. Tapi kalau sama yang lain mah tadi kudu habis idah. Tapi kalau bagi si Zaid mah kalau mau ngebalikin lagi tuh ngerujuk bahasanya itu nggak kudu nikah lagi, cukup ngomong balikan yuk gitu gitu ya. Begitu ya. Nah yang kedua ada tolak bain. Bain ya. Kalau bain nih walaupun sama suaminya nggak boleh dibalikin. Walaupun bekas suaminya ya nggak boleh dibalikin. Nah bain ini kebagi 2 lagi. Ada bain kubro atau bain besar ya. Ingat bain itu nggak boleh dibalikin lagi walaupun sama suaminya. Jadi kudu nikah lagi ya. Bahkan kalau bain kubro itu si istrinya bain besar ya. Si istrinya kudu nikah dulu sama yang lain. Jadi bain itu kebagi 2 ya. Ada bain kubro atau bain besar, yang mana bain itu nggak boleh balik lagi, kecuali harus nikah. Itu pun kalau bain kubro mah si istrinya kudu nikah dulu sama yang lain, kudu nikah dulu. Dan biasa ya udah digaulin udah apa gitu ya, nggak istilahnya asal nikah doang, kudu udah digaulin biasa. Nah itu mah kalau memang dia betah mah tuh jangan disuruh pisah lagi orangnya. Nyaman baik. Ini kadang-kadang kan banyak orang nyesel ya. Itu si istrinya emang suruh nikah karena dia tahu hukum ya. Tapi itu kadang-kadang di calling. Lu jangan lama-lama ya katanya. Ini mah syaratnya. Gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian itu biasanya tolak 3 ya. Tolak 3 makanya Bapak itu. Tolak 3 ini, cerai 3 ini gak kudu sekaligus. Gua tolak 3 loh, gak kudu begitu. Ngomongnya sekaligus sama. Umpamanya bulan ini dia saking marahnya, gua cerai loh 1. Kemudian bulan kedua ribut lagi, gua cerai loh 2. Bulan ketiga ribut lagi, gua cerai, udah tuh. Gak boleh tuh. Jangankan dia balik lagi,
nikah lagi juga kalau istrinya, bekas istrinya belum nikah sama yang lain, nggak boleh. Jadi nggak bisa dikias nama ataupun gimana ya. Ini kadang-kadang mah kias saja namanya, tetap aja dia juga orangnya. Nah yang kedua, bain itu ada bain sugro atau bain kecil. Nah ini mah banyak ya, bain kecil mah. Jadi sama sebenarnya mah sama, nggak boleh balik lagi kecuali nikah lagi ya. Tapi ini mah nggak kudu diselang, nggak kudu diselang sama yang lain ya. Bain sugro mah, bain kecil mah banyak nih contohnya. Ada hulu, ada pasah, ada apa lagi ya? Jihar, ada lian. Yang biasa aja nih, yang biasa ya. Biasanya pasah. Pasah itu yang gimana? Bubar itu yang biasa suka kadang-kadang istri nih. Karena nggak dicukupin nafkah lahir batin, lapor ke pengadilan. Itu kan nanti dijatuhin pengadilan ya. Itu namanya pasah. Itu juga bain. Udah nggak boleh tuh suaminya balik lagi. Tapi kalau udah habis idah nanti si istrinya, itu nanti boleh nikah lagi sama suaminya itu, bekas suaminya. Nggak kudu diselang dengan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian termasuk hulu. Hulu itu apa? Istri ngebeli tolak suami. Ya seperti ini ya. Istri udah nggak nyaman jasa sama suami. Ya, kemudian dilapor juga nggak ada alasan. Kan kalau tadi pas sama ada alasan ya. Itu kurang dinapakoin gitu. Ini mah dinapakoin lahir batin, tapi kan udah nggak demen aja, udah nggak cinta gitu. Bagaimana caranya? Itu ya udah pengen aja tuh dicerain. Bang cerain apa? Bang cerain. Itu akhirnya lama-lama kesel di suaminya. Nggak apa-apa. Lu gue cerain dengan syarat lu kudu bayar 10 juta. Tuh kalau si istrinya ngasih 10 juta, nggak kudu pengadilan ini enggak. Itu jatuh talak. Itu namanya hulu. Hulu itu istri ngebeli tolak. Bukannya istri yang ngejatoin. Tetap istri mah walaupun jutaan, walaupun ribuan kali ngomong, saya cerai kalau suaminya enggak bisa. Tapi tuh cara beli itu bisa, termasuk tadi pasah. Nah itu juga termasuk contohnya bain kecil ya. Memang enggak boleh balik lagi suaminya, bekas suaminya. Tapi nanti kalau udah habis idahnya sesuai tadi ukurannya ya, itu boleh nikah lagi gitu aja. Gitu ya. Nah itu apa namanya? Makanya tuh ya, khususnya yang tadi punya idah ya, yang suaminya boleh balik lagi, itu wajib ketika dicerai itu istrinya kudu dirumahin, jangan diusir. Jadi suami yang pergi, ya, jangan istrinya yang pergi. Nah tujuannya apa? Ya nanti kan kalau suaminya pengen balik lagi gampang ya. Tinggal datang aja, balikan yuk, gitu kan gitu ya. Iya. Alasan apa? Kalau ada anak mah gitu ya, nengok anak lah apa gitu ya. Alasan ya. Padahal ujung-ujung mah masih deman ya. Tadinya mah gengsi biasa gitu ya. Ikutin marah. Gitu. Nah itu apa ya? Kalau udah dirumahin ya sebenarnya mah setiap perempuan yang udah dicerai itu ya, itu sebenarnya kalau rumah mah tetap wajib dirumahin, nggak boleh diusir. Nah kecuali kalau makanan nih, kalau yang seperti tadi mah tuh yang masih tolak 1 atau 2 ya, itu bukan aja dirumahin, tapi termasuk dinafkahin. Begitu. Kalau yang selain itu mah nggak apa-apa kecuali kalau memang lagi hamil isinya, karena itu mah tujuannya mah ngenafkahin kandungan gitu ya, gitu. Nah itu ya. Jangan gampang-gampang keluar tuh tadi. Ya kecuali kalau memang ada ujur. Ya seperti ini. Atuh gimana katanya kalau saya nggak keluar, ya suami udah nggak punya sekarang ya. Kan saya mesti dagang, saya mesti cari nafkah sendiri, apalagi nih walaupun istilahnya ada bapak juga sekarang udah di mana tahu gitu ya, nggak ada tanggung jawabnya.
dia keluar dagang, nggak apa-apa itu mah, ujur ya. Ataupun, waduh, ini rumahnya nih udah rapuh nih ya. Kalau saya nggak keluar, bahaya nih, apalagi musim hujan ya. Terlebih lagi anginnya gede lagi ya. Kemarin itu kan ada hujan gede, angin gede ya, banyak rumahnya gitu ya. Oh, khawatir keluar, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau memang tanpa ujur mah itu nggak boleh keluar ya, nggak boleh sembarangan keluar istilahnya gitu ya. Itu kalau keluar sembarangan termasuk haram dan itu juga maksiat badan. Nah itu untuk lebih ininya ya, ditulis ntar dilihat di Qurannya ya, surat At-Tolak surat ke-65. Ntar yang punya Qurannya, apalagi terjemahannya dibuka ya. Iya, surat At-Tolak. Takut nyariin susah. At-Tolak mana nih ya? Surat ke-65. Surat ke-65 ayat 1 ya, gampang. Kalau ayatnya mah 1. Bukan berarti itu surat itu ayat 1, bukan. Ayat ke-1 gitu ya. Ayat ke-1. Ya nanti di sana dilihat ya yang jelas awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ila talaqtumun nisa fatallikuhunna liiddatihinna ya, dan seterusnya ya. Terjemahannya nih. Terjemahannya. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, Nabi makan istrinya lebih dari satu ya. Makanya istri-istrimu. Iya, lebih dari satu masalahnya. Ya. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya. Maksudnya berarti jangan langsung tolak 3 gitu ya, tolak 1, 2 aja dulu gitu, yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, hitung nih, tengetin. Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, jangan kamu keluarkan mereka di rumahnya. Tuh dalilnya tuh ya. Jadi sekali lagi, perempuan yang ditolak masih dalam idah karena memang tolaknya tolak rajnya, itu bagi suaminya nggak boleh ngusir ya. Ya bahkan kalau memang tolaknya tolak raja mah bukan aja dirumahin, tapi juga dinafkahin gitu ya. Ya, gitu. Nah kemudian wa ada amul ihdadi, dan tidak ngusut ala zauji atas si istri atas suami ya. Ini juga nih termasuk maksiat badan. Ini juga sama dikerjakan oleh istri. Apa tuh? Ihdad bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya ngusut. Nyusut itu kenapa? Sebab biasanya orang kalau ihdad mah nggak boleh dangdan, nggak boleh pakaian bagus, apalagi yang ngejreng ya, nggak boleh. Tuh. Ya ini tentunya kalau si istrinya ditinggal mati suami. Berapa lama tuh? 4, sebagaimana tadi. Ditolak umpamanya kalau ditinggal mati suami kan tadi idahnya kalau nggak hamil berapa? 4 bulan 10 hari. Nah sepanjang itu juga tuh, sepanjang 4 bulan 10 hari bukan aja nggak boleh keluar ya, nggak boleh dandan. Iya. Ini mau kadang-kadang baru juga seminggu ya, udah medok jahe. Jangan ya, nggak boleh. Ya pokoknya mah pakai gincu juga nggak boleh. Apalagi bedak mah ya, apalagi apa menormah nggak boleh. Baju juga yang nggak ngejreng lah ya, macam baju hitam aja udah ya. Itu jangan yang baju ngejreng. Itu nggak boleh itu sepanjang itu. Ya, itu aturan itu namanya ihdad. Jadi idah itu bukan katanya cuma 10 hari itu, pokoknya sepanjang idahnya. Kalau idahnya tadi 4 bulan 10 hari, sepanjang itu juga.
Ini kadang-kadang ada yang kajian idat mah 100 hari doang. Ya, atuh ngikutin itu sama idahnya. Ya, kalau idahnya itu umpamanya tadi 4 bulan 10 hari, atuh sama idat juga. Jadi idat itu ya, yang bahasa kita bahasanya ngusut gitu. Ngusut itu ya karena memang nggak boleh dangdan. Dan pakaian juga ya sederhana aja gitu. Jangan ngejreng-ngejreng ya. Itu kalau seandainya dia katanya kayak nggak punya suami pengen buru-buru dapat lagi nih, atuh haram, dosa ya. Sabar aja sih. Sabar 4 bulan 10 hari ya. Tungguin aja. Atuh lagi ini seandainya ada yang laku juga kan nggak boleh nikah ya. Masih idah kan itu mah. Iya seandainya ada yang mau gitu ya. Kata dia lumayan kan, walaupun rupanya belum boleh nikah juga, atau bisa apa namanya dapat duitnya. Ngeret lagi ya. Itu. Nah kemudian watan jisul masjidi, dan menajiskan masjid, nggak boleh lah gitu ya. Jadi itu makanya haram bagi seorang perempuan yang head liwat kalau takut ngotorin ya. Apalagi diem mah. Liwat itu dari pintu ono ke sono gitu ya. Itu kalau mengotorin haram, tapi sekarang mah rata-rata ya orang head itu kan nggak ngotorin ya. Karena sekarang mah pakai pampers apa? Softtek ya kira pampers. kayak bayi. Iya softtek ya. Karena kan dulu mah kalau head itu orang kaki ya, sekarang kagak. Ya tapi walaupun gitu juga kalau diem mah ya dia sempet diem itu haram tetap tuh. Nah itu makanya dibilangin tuh kalau yang suka ke masjid nih kadang-kadang aki-aki ya. Iya. Dari rumah bawa kain sini nih, dibawa di kalungin kan? Pakai celana doang sampai di masjid itu ya, celananya dibuka, kain dipakai kayak orang dulu. Kenapa kong dibuka itu kain celana disangkutin di masjid lagi, kena air kencing katanya kayak atau kenapa ke masjid bawa celana kayak begitu ya, atau kudanya mah itu ya baiknya mah tuh walaupun sholat juga celana pakai ya. Sebab kalau nggak pakai itu biasanya kalau sujud nih kelihatan ininya nih. Bilangin tuh ya ke suami, jangan walau mentang-mentang pakai kain nggak pakai celana. Takutnya doang. Satu, takut ada kalau takut ada tikus nyasar ya. Iya. Apalagi kucing meresahkan tikus nih. Ditubruk bahaya urusannya ya. Tuh satu, keduanya takut robek. Tuh begitu umpamanya sujud, kira-kira kalau sobek kayaknya gimana tuh? Wah, kebetulan ada kucing lagi meleng. Jangan ya. Bahkan ngotorin juga nggak boleh tuh. Ngotorin ya, suka makan apa di situ ya. Itu sama ngotorin nggak boleh. Jadi harus dijagalah yang namanya masjid mah ya. Baik itu kebersihannya maupun kesuciannya ya. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda ya, al-bisoku meludah pil masjid di masjid khotiatun itu suatu kesalahan, wa kafaratuha dan penghapusnya adalah dapnuha, itu membuangnya atau mendemnya ya. Tuh, jadi beludah juga di masjid mah nggak boleh tuh, walaupun beludah kan suci ya, nggak boleh. Otorin. Nah itu sebagai penebusnya itu harus dipendam atau dibuang. Ya bahkan tuh yang namanya masjid mah kita matiin ini juga nggak boleh nih. Seperti nyamuk apa ya, nempel plak aja di temboknya, mati ada darahnya, nggak boleh. Tuh, dan kalau orang yang pertama ngelihat kotoran di masjid ada najis, itu walaupun ada pengurusnya, dia yang wajib ain untuk nyuciin ya. Insyaallah itulah diantara
mahar atau mas kawin bidadari sorga adalah ngilangin atau nyuciin daripada najis ya. Jadi jangan mentang-mentang ada pengurusnya, ada merebutnya, bahasanya ya lah bodo amat, biarin nanti aja merebut, nggak boleh. Karena kalau udah pertama siapa yang lihat ada najis di masjid, dia pertama wajib kudu nyuciin gitu ya. Nah itulah diantara maksiat badan ya, masih banyak. Ya pokoknya mah terus saja ngaji insya Allah ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.